Berawal dari berbagai pemberitaan di media online tentang Kepala Desa Cingkrong yang menolak memberikan sebuah fotokopi salinan SK perangkat desa kepada warganya. Kini satu persatu dari pihak terkait saling menyampaikan klarifikasinya. Ika Purnamasari adalah warga desa setempat yang ikut jadi peserta seleksi pengisian perangkat desa di formasi Kadus Jangkung. Merasa ada ketidakpuasan dalam proses penjaringan perangkat desa tersebut yang bersangkutan akan melakukan langkah konstitusional yaitu menggugat SK yang diterbitkan oleh Kepala Desa ke PT UN. Langkah Ika Purnamasari sudah tepat. Namun sayang, salinan atau fotokopi SK pelantikan yang dibutuhkan dalam materi gugatan urung didapatkan karena ada penolakan dari Kepala Desa Cingkrong. Kemarin ikut ini Mbak ya, penjaringan pengisian perangkat desa ya? Iya. Terus hasilnya gimana tuh Mbak? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Yang kurang memuaskan ini dari kepanitiaan atau mungkin dari hasilnya yang kurang memuaskan? Dari hasil. Mbak kemarin sempat di beberapa media dengan akan meminta berkas di pemerintah desa. Sebenarnya apa yang diminta itu Mbak? Salinan fotokopi SK dari Kadus Jangkung. Kadus Jangkung. Iya. Itu yang apa? Yang lolos seleksi Mbak ya? Iya, sudah. Terus tujuan untuk meminta berkas itu dari Mbaknya untuk digunakan untuk apa? Untuk langkah-langkah selanjutnya karena hasil kemarin tidak memuaskan untuk pengajuan Gugatan ya? Gugatan di PT UN. Terus dari pemerintah desa itu gimana Mbak dengan minta itu? Dipersulit dan diminta untuk ke Kominfo. Terus saat ini harapan dengan ke pemerintah desa apa Mbak? Harapan saya supaya dipermudah dalam mencari surat-surat atau fotokopian SK untuk langkah selanjutnya di PT UN. Setelah ada penolakan dari pihak kepala desa, upaya untuk mendapatkan salinan berkas tersebut terus dilakukan, termasuk meminta pendampingan dari lembaga Lidik Krimsus RI. Namun dari pihak kepala desa tetap enggan memberikan dengan alasan semua harus melalui rekomendasi Kominfo terlebih dahulu. Ini perlu saya luruskan kepada rekan-rekan media, ya kan, kepada khususnya masyarakat Grobogan juga, bahwasanya kemarin itu saya mendampingi dari saudara Ika Purnamasari yang pada saat itu adalah salah satu peserta yang mengisi formasi Kadus tapi kalah, untuk meminta duplikat ataupun fotokopi SK karena pentingnya itu SK tersebut, kopian SK tersebut akan pihak yang kalah ini akan melakukan gugatan ke PT UN. Karena dasar dari gugatan PT UN itu adalah SK yang harus digugat. Maka dari itu, seperti mungkin Mbak Ida itu udah berapa kali meminta, beliaunya mungkin sampai bisa dibilang berpuluh-puluh kali lah melalui diubeng-ubengkan atau diputer-puterkan ke sana ke sini. Makanya mereka datang ke saya, bikin aduan, dan akhirnya kami mendampingi. Bukan saya yang meminta, tapi kami mendampingi salah satu peserta yang gagal untuk meminta SK, kopian SK tersebut sebagai bahan utama untuk dasar gugatan di PT UN. Terus langkah selanjutnya yang diambil dari Bapak atau mungkin lembaga Bapak terkait dengan yang di Cingkrong itu Pak? Gini, kalau dari pemberitaan yang saya baca, saya lihat ini kan berita sepihak ya. Ini bisa saya membuat suatu tanda kutip, apakah berita ini berita pesanan atau cuman bangunan opini yang dibangun oleh saudara kepala desa si Jasmi. Karena kalau insan media biasanya wartawan itu memberitakan itu pasti ada konfirmasi yang berimbang. Nah, ini cuma sepihak seperti itu. Kalau langkah saya, insya Allah pasti akan kami ambil langkah dalam arti nanti kita mau ke KIP, kita lakukan gugatan juga, pasti insya Allah pasti kita akan ambil jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini ada salah satu statement dari Bu Jasmi selaku kepala desa. Itu kan dalam berita dia menjelaskan bahwa yang nomor 2 itu tidak apa-apa dan yang nomor 3 malah protes. Semestinya harus acuannya bukan itu. Setiap semua peserta, baik itu yang nomor 3 atau nomor 10, apabila dia tidak menerima, dia punya hak untuk melakukan gugatan. Itu hak semua warga negara, hak semua peserta yang ikut
ujian perangkat desa. Nah, di sini saudara Jasmi selaku perangkat desa, selaku kepala desa, itu mempunyai tanggung jawab, terkait pemberian SK. Karena itu hak semua peserta. Seperti itu. Nah, di saat apabila nanti pihak penggugat terkait menang atau kalah, ya biarkan PT UN, biar pengadilan nanti yang memvonis. Jadi kalau emang saudara Jasmi selaku kepala desa ini tidak ada permainan apapun, memang itu normatif, kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Kenapa mempersulit? Nah, ini ada tanda kutip, ada apa ini dengan saudara Jasmi selaku kepala desa Cengkrong? Jadi menurut Anda sendiri apa yang harus dilakukan kepala desa Cengkrong itu, Pak? Semestinya kepala desa Cengkrong terbuka, open kepada semua masyarakat. Ini hanya sebuah SK terkait penjaringan perangkat desa. Ini sudah dipersulit, diputar-putar, malah beliau ngomong harus minta ke Kominfo. Nah, ini pembodohan buat masyarakat. Di mana jalurnya SK kepala desa terkait perangkat desa harus meminta ke Kominfo. Emang mereka kepala desa yang membuat SK itu bikin press release di Kominfo? Kan tidak mungkin. Dan Kominfo pun tidak akan punya informasi terkait itu. Jadi masyarakat di sini dibodohin. Ini baru SK, Pak. Ini baru SK terkait perangkat desa. Apalagi apabila masyarakat warga semua yang ada di Kabupaten Grobogan ini meminta LPJ terkait masalah DD yang lainnya, pasti itu akan lebih dipersulit lagi. Jadi saya harap masyarakat juga harus berani untuk meminta. Terkait dengan alasan harus ke Kominfo terlebih dahulu tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Cingkrong melalui wawancara di salah satu media online beberapa hari yang lalu. Ya mohon maaf, setahu saya harus seperti ini. Dan kalau foto LSM ataupun pas manapun, kalau minta sesuatu, mestinya tanya dulu ke Kominfo. Biarkan Kominfo membuat surat ke kita. Jadi jangan main minta kopian surat. Mengingat sebuah informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jurnalis harian Siber TV pada Senin 9 Agustus 2021 mencoba menggali informasi lebih lanjut ke Kominfo. Melalui Kabid KIKP Dr. Anders Lina kepada jurnalis harian Siber TV mengatakan, tidak semuanya permintaan berkas desa di Kominfo. Terkait permintaan berkas untuk kepentingan umum yang diminta dari Pemdes, apakah harus melalui rekomendasi Kominfo? Tidak harus, bisa langsung ditangani dari desa. Ada nggak Bu aturan-aturan yang memang mengatur semua itu gitu? Ada, sesuai peraturan Komisi Informasi nomor 1 2018 tentang standar pelayanan informasi publik. Desa bisa langsung ke desa ya? Permohonan bisa langsung ke desa. Tanpa harus menunggu rekomendasi dari Kominfo ya? Tidak, langsung. Sebenarnya secara teknis itu desa harus mengeluarkan apa Bu? Artinya apakah menggunakan form atau seperti apa itu? Untuk permohonan mestinya harus secara tertulis ya, yaitu permohonan langsung maupun ada formnya, itu ada formnya. Jadi permohonan itu harus jelas, identitas jelas, maksud dan tujuannya untuk apa, kan gitu. Jadi sejauh ini dari Kominfo sendiri itu sebatas mana Bu kewenangan dalam memberikan berkas yang mungkin ada pemohon mungkin dari LSM atau mungkin dari lembaga-lembaga lain Bu? Sejauh mana kewenangannya Bu terkait dengan Kominfo ini Bu? Untuk Kominfo sebagai PPI utama memfasilitasi, mengoordinir terkait permohonan informasi publik. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 2014 KIP tentang KIP keterbukaan informasi publik. Jadi semua badan publik wajib memberikan informasi pada masyarakat, baik itu perorangan, yayasan, kelembagaan, sepanjang dan daftar informasi itu tidak dikecualikan. Jadi secara jelas ketika ada warga yang meminta suatu berkas untuk kepentingan umum ini tidak harus ke Kominfo Bu ya? Bisa langsung ke desa. Oke.
Dengan adanya peristiwa tersebut tentunya dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyampaian informasi ke masyarakat harus tepat dan akurat agar mendapatkan pelayanan secara maksimal. Namun hingga berita ini ditayangkan dari pihak kepala desa masih enggan dimintai keterangan dengan alasan akan mempelajari terlebih dahulu regulasi aturan yang ada. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi, BER TV melaporkan.